wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa habibuh ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa kashafa Allahu bihil ghummah wa jahidun fi sabilillahi hatta atahu al-yaqin. Salawatu rabbi wa salamuhu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Puja dan puji syukur kepada Allah. Alhamdulillah, di waktu yang mulia ini Allah izinkan kita bisa duduk di rumah Allah, mengkaji dan membaca daripada kitab Bidayatul Hidayah lil Imam Hujjatul Islam Muhammad ibn Abi Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Qala, mana lagi? Tentang terakhir ketika seseorang melaksanakan salat subuh di hari Jumat, Nabi membaca Alif Lam Mim Tanzil. Jadi setiap subuh Jumat Nabi tak pernah meninggalkan Alif Lam Mim Tanzil. Ya, teman Alif Lam Mim Tanzil adalah Hal Ata 'alal Insan. Alif Lam Mim Tanzil As-Sajdah, lawan temannya adalah Hal Ata 'alal Insan. Qul ya ayyuhal kafirun lawannya surah Al-Ikhlas. Sabbihis lawannya adalah Hal Ata ka haditsul ghasyiyah. Begitu seseorang, begitu pula salam 2 rakaat fajar, tawaf tahiyat serta di waktu membaca surah. Dianjurkan bagi imam. Orang yang sendirian dan makmum yang tidak mendengar bacaan imamnya, janganlah menyambung akhir surah dengan takbir dan rukuk. Didiam, tetapi diamlah sebentar seperti lamanya mengucapkan kalimat subhanallah. Ini sudah dibaca kemarin ini. Anak kitab anak tinggal cari kitab tadi tak ada dalam mobil, rupanya baru ingat tinggal di rumah. Maka kitab sahabat-sahabat kita ini yang anak bacain. Jadi setelah membaca ayat, kita dianjurkan membaca sejenak ukurannya gitu. Ukurannya diam kita seukuran dengan membaca subhanallah. Apa contohnya? Kita baca ayat ini, kita imam ini. Imam kita atau makmum sama. Kita baca ayat, umpama kita contohkan saja Qul a'udzu birabbil falaq. Setelah baca Al-Fatihah, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Diam sejenak. Sekira-kira ukuran membaca Al-Fatihah. Setelah itu barulah Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab sampai hasidin idza hasad. Kebanyakan imam langsung rukuk. Hasad, Allahu Akbar. Jangan, makruh. Sunnahnya macam mana? Sunnahnya itu diam kita. Hasidin idza hasad. Diam sejenak
sekira-kira ukuran diam itu membaca kalimat subhanallah. Itu dia sunnahnya. Jadi jangan langsung rukuk saja. Jangan. Jadi itu salah satu tempat yang dianjurkan kita diam. Begitu juga halnya begitu setelah baca Al-Fatihah juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Beri jenah baru amin. Diam kita sejenak. Kebanyakan daripada imam-imam kita dengar langsung saya ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak, bukan seperti itu sunnahnya. Tapi diamkan dulu sejenak baru mengucapkan amin. Hendaklah di waktu berdiri engkau memandang ke tempat sujudmu, walaupun engkau salat di dalam Kaabah atau di belakang seorang Nabi atau mensalati jenazah. Ini berbeda dengan kajian yang dalam kitab Sulamut Taufik. Kalau kajian dalam kitab Sulamut Taufik, boleh salat tidak memandang ke sujud dengan 3 keadaan. Tidak memandang ke sajadah 3. Itu dalam kitab Sulamut Taufik yang tahun lalu kita baca. Pertama, salat di depan Kaabah, dianjurkan memandang ke Kaabah. Kedua, salat jenazah, dianjurkan mata memandang ke jenazah. Yang ketiga, ketika tasyahud. Betul. Ketika tasyahud, mata boleh tidak memandang ke sajadah, tapi memandang ke telunjuk ketika asyhadu an la ilaha illallah. Jadi ketika asyhadu an la ilaha illallah, mata memandang ke telunjuk. 3 itu boleh. Tapi kata musannif di sini, kata Imam Nawawi Al-Bantani, walaupun salat di dalam Kaabah, walaupun salatnya jenazah, tetap dianjurkan memandang ke tempat sujud. Jadi kita dah faham. Dalam kitab Sulamut Taufik boleh. Tapi dalam pendapat Imam Nawawi dalam Ruqil Ubudiyah begini. Begitu. Makanya kalau kita mengaji, insya-Allah cerdas. Dia yang payahnya hendak mengaji kok. Sok tahu pula tu. Itulah. Kalau kita mengaji, faham kita, dia menghadap sujud terus, wajar. Ada pendapat membolehkan seperti itu. Wa idza, dan apabila membaca tasyahud, maka disunnahkan membatasi pandangannya pada jari telunjuknya selama terangkat setelah memberi isyarah dengan illallah. Inilah dia. Jadi tangan awalnya seperti ini. Jangan macam ni. Ini gaya salat Syiah ini. Ada orang yang seperti ini aja tangannya. At-tahiyyatul mubarakatuh. Nah, kita dianjurkan dalam hadis tetap dhamin. Dhamin maksudnya tetap dengan menggepal tanah, kecuali telunjuk dengan ibham. Seperti ini dia. Jadi at-tahiyyatul mubarakatuh salawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Ketika illallah, jari kita diangkat dan disunnahkan kita untuk memandang ke sini. Ada yang katakan illallah kemudian membungkukkan menghadap ke arah kiblat. Ada yang macam ni dia. Boleh, tak ada masalah. Tapi kebanyakan masyaikh anda perhatikan ketika mengaji di Mesir, masyaikh ketika illallah tu diangkat sampai selesai. Syahadu an la ilaha illallah. Diangkat macam ni terus sampai fil alamina innaka hamidum majid. Sampai. Tapi ada sebagian masyaikh yang membuat seperti ini saja. Pas illallah tu sekali aja diangkat illallah, kemudian macam ni dia buat lagi. Tapi kebanyakan anda perhatikan mengangkat sampai selesai. Dalam tasyahud, dan hendaklah membungkukkan menghadap kiblat. Hal itu berlangsung terus hingga berdiri dari tasyahud awal atau salam dalam tasyahud akhir. Jadi baik tasyahud awal atau tasyahud akhir sama daripada hukumnya. Janganlah engkau menoleh ke kanan atau ke kiri dalam salatmu. Iltifat tak boleh. Ada orang yang salat macam ni dia. Ada itu, kita perhatikan. Kemarin anak juga salat di depan seseorang yang salatnya macam ni. Nyum ada itu gaya. Kadang nampak pula muka awak ni nyontah pun namun nak ngerah. Boleh. Melakukan abas dalam salat tak boleh. Kemudian bertakbirlah untuk rukuk
Rukuk takbir kita Allahu Akbar, nak rukuk. Untuk rukuk dan angkatlah kedua tanganmu bersama permulaan takbir sama dengan takbirnya. Allahu Akbar, rukuk kita. Dan jangan terus mengangkatnya sampai selesai sebagaimana disunahkan mengangkat kedua tangan dalam takbiratul ihram. Jangan nanti ketika kita ketika rukuk baru diangkat tangan, enggak. Tapi sebelum itu Allahu Akbar. Begitu dia caranya. Panjangkan takbirnya sampai selesai ruku. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Makanya sering anda sampaikan, tidak boleh antara rukun dengan rukun dikosongkan dari zikir, tak boleh. Hasidin idha hasad. Allahu Akbar. Gitu dia. Jangan kebanyakan imam-imam kita perhatikan, rukuk dulu baru dia baca Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Enggak, berarti kosong dong. Dari sini ke sini kosong. Dari sini ke sini kosong. Jadi caranya bagaimana? Mulai dari dia nak rukuk tadi, mulailah takbir. Allahu Akbar. Nih. Sami Allahu liman hamidah. Jadi tak boleh kosong daripada pergerakan salatnya. Kemudian letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua lututmu. Jelas. Ketika ruku itu tapak tangan ni di lutut letaknya, bukan di paha akhi, bukan di betis, bukan di pergelangan kaki. Ketika ruku itu di lutut kita letakkan tangan. Telapak tangan ni di lutut. Jadikan lutut ni sebagai tempat tumpuan kita. Begitu dia. Sementara jari-jarimu terbuka. Jari terbuka di lutut. Sedikit menghadap ke arah kiblat sepanjang betis dengan lurus. Jadi betis kita lurus. Betis tak boleh bengkok, tak boleh yang lain sebagainya. Tegakkan kedua lututmu secara terpisah. Lutut tak boleh kita rapatkan ketika rukuk. Mesti agak direnggangkan lutut kita sedikit ketika kita melakukan rukuk. Dan ulurkan punggungmu dan lehermu serta kepalamu dengan lurus seperti kabsh, seperti sehelai papan. Jadi kalau kita letak papan di atas punggung kita tu lurus dia papan tadi. Berarti sudah betul lah itu rukuk kita. Dan jauhkan kedua sikumu dari kedua lambungmu. Maka siku ni agak kita renggangkan sedikit. Untuk wanita cukup merapatkan yang satu dengan yang lain. Jadi beda kan? Ketika rukuk laki-laki agak merenggangkan siku dari lambungnya. Tapi perempuan dia rapatkanlah sikunya dengan lambungnya. Begitu dia. Dan bacalah waqul dan ucapkanlah subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Idza farda, dan jika engkau sendirian maka bolehlah berziyadah dengan menambahnya 27 kali. Kalau awak solat seorang tak apa dah. Dan kalau kita imam ini bacaan ada, saya perhatikan lah 12 lah 20 kita membaca, imam ni belum juga balik dia lagi. Akhirnya ada jamaah yang curhat, Ustaz saya mau ikut pengajian Ustaz zuhur di masjid tu Ustaz, tapi imamnya banyak menghayal saya dibuatnya Ustaz. Apa tu? Bacaannya lama kali kata dia. Ni kalau solat sendirian kita tak apa-apa. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih. Tak apa-apa. Tapi kalau kita solat berjamaah 3 atau 5 mungkin takarannya. Mengucapkan tasbih sekali telah menghasilkan sunnah. Subhanallah, subhana rabbil azim wa bihamdih. Tapi ada sebagian mengatakan hukumnya makruh. Kemudian angkatlah kepalamu hingga engkau berdiri tegak. Ketika angkat tangan ucapkanlah sami Allahu liman hamidah. Jadi mulai nak berdiri mulai mengangkat kepala, bacalah sami Allahu liman hamidah. Apabila engkau berdiri tegak, lepaskanlah kedua tanganmu. Lepaskan tu memang ke bawah, tak dilipik je oleh dah. Tadi saya masih ada solat tadi di samping seorang imam. Malam tadi solat itu dilipatnya balik. Sami Allahu liman hamidah. Dilipatnya balik macam ni. Lepaskan, turunkan. Kan jelas dalam matan ini. Turunkan sami Allahu liman hamidah. Turunkan dia ke bawah.
Ya turunkan, tenangkan saja. Jangan turunkan tu mereka lah. Turunkan dia ke bawah. Jangan dilipatnya dah. Sami Allahu liman hamidah. Dilipatnya balik. Tak, turunkan. Kemudian ucapkanlah, bacalah. Wa qul rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'al ardi. Rabbana lakal hamdu mil'as samawati wa mil'al ardi wa mil'u ma syi'ta wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Ya Tuhan kami, segala puji bagimu sepenuh langit dan sepenuh bumi dan apapun yang engkau kehendaki selain itu. Jika engkau mengerjakan salat subuh, ni kalau salat subuh macam mana? Maka fakunut, maka bacalah kunut dalam rakaat kedua. Ni mazhab Syafi'i. Kunut tu sunnah hukumnya, bukan bid'ah. Sunnah. Tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqnutu fi salatis fajri hatta faragan anid dunya. Nabi melakukan kunut subuh sampai Nabi meninggal dunia. Nabi selama beliau hidup, Nabi tak pernah meninggalkan kunut subuh. Itu dalil dalam mazhab Syafi'i. Hatta faragan anid dunya, sampai Nabi meninggal dunia, Nabi tetap memakai kunut. Kunut dalam mazhab Syafi'i, kunut itu setelah rukuk. Dalam mazhab Maliki, kunut sebelum rukuk setelah membaca ayat. Hasidin idza hasad. Allahumma hdina fiman hadait, wa'afina fiman afait, wa tawallana fiman tawallait. Setelah itu baru rukuk. Itu mazhabnya Imam Malik. Kalau mazhab kita Syafi'i, kunut itu setelah rukuk. Jadi kunut dalam rakaat kedua setelah bangkit dari rukuk. Kunut terwujud dengan setiap kalimat yang di dalamnya fihi du'a wa sana. Di dalamnya ada doa dan di dalamnya juga ada puji-pujian. Akan tetapi kunut yang paling afdal itu adalah kunut baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kunut Nabi? Allahumma hdini fi man hadait وعافني فيمن عافيت وتولني فيمن توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعالى ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليه وصلى الله على سيدنا محمد wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Itu dia kunut. Yang dibaca amin mana? Disunahkan membaca amin dalam keadaan jahar. Jahar mana? Jahar terdengar. Allahumma hadina fi man hadait, amin. Wa afina fi man afait, amin. Wa tawallana fi man tawallait, amin. Wa barik lana fi ma a'tait, amin. Wa qina syarra ma qadait. Orang kita di dalam kitab yang lain ditambah bi rahmatika. Wa qina bi rahmatika syarra ma qadait, amin. Sampai di situ cuman membaca amin. Kalau imam masih menjaharkan bacaan setelah itu, jangan baca amin lagi. Apa yang dibaca? Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik haqqun. Baca haqq. Wa innahu la yadhillu man walait, ya Allah, wa la ya'izzu man adait, ya Allah, tabarakta rabbana wa ta'ala, ya Allah. Itu dia yang dibaca. Jangan amin amin tu tak doa itu apa amin je baca lah. Cukup yang tadi saja dibaca amin karena itu doa. Kalau yang setelah itu bukan doa lagi, maka tidak dibaca amin, tapi itu adalah pujian kepada Allah. Dia ada sebagian imam yang membacanya jahar. Ada imam yang membacanya jahar. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik haqqun. Haqqan. Wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walaita wa la ya'izzu man 'adait. Nashhad. Nashhad haqqun nashhad. Tabarakta rabbana wa ta'ala, ya Allah. Itu yang dibaca, bukan amin lagi. Nashhad haqqun, ya benar ya Allah. Nashhad, kami menyaksikannya ya Allah. Ya Rabb, ya Allah. Begitu dia. Tidak dibaca amin. Itu dia. Jadi tidak amin-amin sodo. Dia tak doa amin. Itu penyaksian kita, itu daripada pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dianjurkan membaca salawat dan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah kunut. Maka kunut itu dalam Hasyiah Bajuri disebutkan mesti ada 3 unsur di dalam kunut. Pertama, doa. Kedua, memuji Allah. Ketiga, salawat dan salam kepada Nabi. Maka kalau kunut yang tidak ada di dalamnya salawat dan salam ke Rasulullah, maka kunut itu dianggap tidak sah. Kan dia di ujung tu dibunyikan wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Tengok sudes kunut pasti baca salawat di belakangnya. Siapa saja ulama berkunut pasti membaca salawat di belakangnya. Sebagaimana disebutkan di dalam kitab Al-Azkar lil Imam Nawawi rahimahullahu taala. Kemudian sujudlah sambil bertakbir. Sami Allahu liman hamidah. Setelah baca kunut, sujud sambil bertakbir. Sambil bertakbir berarti baca takbir ketika hendak melaksanakan sujud. Allahu Akbar. Nah, gitu dia. Ada sebagian imam sujud dulu baru takbir ya. Allahu Akbar. Nah, kita tak seperti itu. Dalam Sahih Bukhari tak boleh antara gerakan ke gerakan tu kosong dari zikir. Mesti Allahu Akbar. Nah, dari kunut ke sujud itu diisi dengan zikir. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pokoknya gerakan itu diisi dengan zikir. Tak boleh bergerak dulu baru takbir, tak boleh. Faham kan? Mana yang akan jadi imam? Perhatikan itu. Takut ustaz dipacu dek makmum mereka ustaz. Nyendak ngebut namanya nak pacu Honda. Enggak boleh pacu dek makmum. Kadang memang ada juga makmum ni yang degil ya. Awak baru kan mulai takbir barunya dulu sujud. Siap salat ulanglah salat yang liat nyawa kan. Apa tu mam? Ya, awak memacu imam. Mungkin takutnya tertinggal le imam, mungkin imam kan lempelaju. Kedua tanganmu kemudian letakkan lebih dahulu kedua lututmu daripada kedua tanganmu. Jelas. Ketika sujud lutut dulu. Kata Syekh Albani tangan dulu. Kata mazhab kita Syafi'i dalam hadis Sunan Tirmizi, ya lutut dulu. Lutut kita letakkan dulu baru tangan. Tidak tangan dulu. Dalam mazhab Syafi'i jelas tu dalam kitab-kitab mazhab Syafi'i. Yakni kedua telapak tanganmu dalam keadaan terbuka. Letakkan lutut, kemudian tangan dalam keadaan terbuka, barulah dahi. Ketika dahi, baru diletakkan hidung. Itu cara sujud tu. Jadi dahi, habis dahi baru hidung letakkan. Bukan hidung dulu baru dahi. Tak patah hidung tu bego. Maka dahi dulu, agak keras sikit, baru hidung. Gitu dia. Mencium Hajar Aswad pun seperti itu kata masyaikh. Kita nanti ke Makkah, ada Hajar Aswad. Allah takdirkan kita mencium Hajar Aswad. Jangan langsung jangan. Ada adab mencium Hajar Aswad. Ada adabnya. Letakkanlah jidat kita di situ dulu. Kening kita letakkan. Habis itu tempelkan hidung kita. Barulah kita mu'anaqah. Mu'anaqah dibunyikan. Gitu cara mencium Hajar Aswad itu. Mencium bini macam tu juga. Datang kau ni awak lu cium tu hidung. Asap tu muncung le. Bunyian pula kata. Kan. Sunnah hukumnya itu. Sunnah. Ketika kita bersalaman dengan teman kita macam tu juga. Teman, ya ni sebelum corona ni maksudnya. Setelah corona hati-hati. Dulu sebelum corona, cara bersalaman diajarkan Rasulullah pertama bil muqabalah, bil musafahah salam. Setelah salam bil muqabalah, dipeluk. Setelah itu bil mu'anaqah, cipika-cipiki. Ketika cipika-cipiki itu dianjurkan bil mu'anaqah, itu memang dibunyikan itu sunnah hukumnya. Itu sekedar bunyinya saja, bukan ke pipinya muncung gitu. Jangan. Akhi, kaif enta? Laki-laki je laki-laki hanya ke pipi kawan mengko awak ngapung go je kan. Lagian goli lah awak dan tu lah basungit lah janggut muncungnya ke pipi awak di. Bunyinya saja, pipi kita tetap ke pipi dia, pipi kita tetap ke pipi dia. Cuma bunyinya saja, gitu. Itu sunnah hukumnya itu. Lebih mesra gitu. Orang Mesir saya perhatikan luar biasa mu'anaqah tu. Kaif ya habib, alhamdulillah, salam gitu dia. Itu sunnah hukumnya. Dulu sebelum corona, setelah corona sunnah ya, cuma siapa yang tolong buik-buik lah.
Terpaksa kawan bertanya ke kawan tu, lah swabnya kan? Alah, apa hasilnya? Negatifnya. Alah, swabnya lah, apa hasil positifnya? Nyasalan kata. Yakni kedua telapak tanganmu dalam keadaan, kemudian dahimu dalam keadaan terbuka, dan letakkanlah hidungmu sejajar dengan dahi. Jadi maksudnya hidung ni jar dengan dahi. Tak begitu dia cara seseorang melaksanakan sujud, begitu dia. Qala, dan wajib menempelkan dahi pada tempat sujud. Ni tak boleh dialas. Sedang membuka anggota sujud yang selain itu adalah mandub, hukumnya sunnah. Jadi dahi wajib ke tempat sujud, dahi wajib ke lantai. Tak boleh dialas dengan pakaian yang kita pakai. Kita sedang memakai pakaian kita pakai ni, sujud kita ke atas itu tak boleh. Tapi kalau ke pakaian yang kita pakai itu pakaiannya besar, itu kajian kami subuh tadi di Masjid Furqan dalam kitab Bahjatun Nufus. Ketika tanda pakaian tu pakaian yang besar, ketika kita bergerak dia tak ikut bergerak dia. Bergerak kita, dia tak ikut bergerak. Berarti pakaian tu pakaian yang besar. Boleh kita sujud ke ujung pakaian itu. Tapi kalau pakaian itu ketika kita berdiri dia bergerak, ketika kita duduk dia bergerak, tak boleh kita sujud di atas pakaian itu. Begitu dia. Mesti harus kita buka dulu baru kita sujud kepadanya. Jadi wajib menempelkan dahi pada tempat sujud. Sedang membuka anggota sujud yang selain itu adalah sunnah. Jadi yang lainnya sunnah seperti lutut, dua tangan, sunnah. Tertutup pun tidak masalah. Tapi kalau jidat mesti harus terbuka. Wa ab'ada, dan jauhkanlah kedua sikumu dari lambungmu. Siku dari lambung ketika sujud. Allahu Akbar. Siku dari lambung agak jauhkan sikit, renggangkan sikit. Sedangkan wanita jangan melakukan seperti itu. Jadi maksudnya kalau wanita ditutup, dimasukkan ke dalam sedikit daripada dua sikunya. Kitab-kitab fikih umumnya dalam mazhab Syafi'i seperti inilah diajarkan salat dan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Saya kemarin dapat kiriman video ceramah Ustaz Adi Hidayat. Kata Ustaz Adi Hidayat, sama saja laki-laki dan perempuan ketika sujud. Tidak ada satu pun kitab fikih yang menjelaskan tentang perempuan itu harus disunahkan memasukkan sikunya ke dalam. Ni baca kau baca ni, berjumpa dia, buka kitab Muraqil Ubudiyah, buka kitab I'anatul Talibin, buka kitab-kitab semua fikih dalam mazhab Syafi'i bahawa perempuan itu dianjurkan memasukkan sikunya ke dalam. Begitu dia. Maka hadis mesti dikaji fikih. Kalau sekadar hadis saja kita tak mengaji fikih, ini bahaya nanti. Kan ada istilah orang, ada dokter, ada apoteker, kan sudah jelas itu. Fikih dengan hadis tak bisa dipisahkan dia. Tak bisa dipisahkan, harus sejalan ni. Jadi wanita dianjurkan dia salatnya tangan tetap tapi siku agak dimasukkan ke dalam sikit, menutupi bagian daripada lambung. Kemudian kenapa hikmahnya juga menutupi bagian daripada payudaranya. Letakkan kedua tanganmu di atas tanah sejajar dengan pundak. Di mana letak pundak, di situ tangan. Ini ketika sujud. Sambil mengucapkan Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdih 3 kali, 7 kali atau 10 kali bila mana engkau salat dalam keadaan sendiri. Kalau salat seorang ampailah. Nak 10, nak 27, nak 100, nak apa. Nak balik, nak apa. Sujud taruh sajalah. Salat sendiri. Demikian pula bila engkau salat berjamaah dan sujud lama, kerana di dalam sujud tidak boleh diam. Jadi ketika sujud baca terus, baca terus, baca terus. Masa banyak-banyaknya. Subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil azim wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi, subhana rabbil a'la wa bihamdihi. Wa amma, dan adapun bagi seorang imam, wa amalil imam, maka jangan lebih daripada 3 kali. Kan jelas ni Imam Nawawi menjelaskan ini. Jangan lebih dari 3 kali kalau kita sebagai imam. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. 3 kali. Allahu Akbar. Yang kau imam kau ni lama pula, baca 5, baca 7, baca 10.
Nabi lama tu karena ada Sayyidina Husain sedang duduk di atas kepala Nabi. Ketika Nabi sujud, Husain duduk di atas kepala Nabi. Anggapan sahabat wahyu turun. Maka sahabat setelah selesai salam, setelah selesai salat, sahabat bertanya ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal wahyu nuzil?" Wahyu turun lagi ya Rasulullah. Wahyu turun lagi ya Rasulullah. Bukan, kata Nabi. Tapi kenapa engkau sujud begitu lama ya Rasulullah? Kata baginda Nabi, aku khawatir karena Husain sedang tidur di atas kepala aku. Kalau Nabi duduk, nanti terjatuh Sayyidina Husain. Begitu dia. Jadi kalau cucu kita, anak kita lama duduk di atas kepala, biarlah lama sujud, tak apa-apa. Jangan berkau langsung angkat, anak-anak setan kau mau mengadu salat ni. Anak setan, nama setan ini, setan pula kali. Setan aja isi rumah ni. Tak boleh. Biarlah lama sujud, tak apa-apa. Anak di atas kepala, biarlah anak di atas kepala. Biar lama sujud. Jangan anak kau menggaduh semayang saja. Buang gila ke amak tu. Kau anak kau menggaduh dengan salat aja mahnya. Biasa tu ibu-ibu. Itulah dunia kita kalau punya cucu. Ni ada pulang kadang nini tak sayang je cucu je. Mereka menangis cucu ni. Cucu nak pipis ni, anak kau dan lah bersuci dan pipis ni kalau anak kau tu. Pada mati nini itu cucu tu. Dia kan mendoakan begitu. Pak Rusli alun bercucu lah. Alun terasa itu tu lah. Demikian pula bagi engkau salat berjamaah dan sujud lama. Jadi apabila bagi seorang imam, maka jangan lebih daripada 3 kali. Jangan lebih dari 3 kali. Makruh hukumnya. Kemudian angkatlah kepalamu dari sujud secara bertakbir. Allahu Akbar. Tanpa mengangkat kedua tanganmu. Jangan macam orang mu'alaf salat. Ada orang baru masuk Islam salat, dari sujud tu nyangkit tangan dia. Allahu Akbar. Syiah macam tu juga. Dari sujud ke duduk antara dua sujud, dia angkat tangan. Tak boleh. Enggak engkau duduk tegak, duduklah di atas tumit. Duduklah di atas tumit kakimu yang kiri. Di atas tumit kaki yang kiri dan tegakkan telapak kakimu yang kanan. Dan letakkanlah kedua telapak tanganmu di atas kedua pahamu dan jari-jari terbuka. Jangan merapatkan maupun merenggangkannya. Tidaklah mengapa bila terus meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah hingga sujud yang kedua. Jadi maksudnya ini dia. Ini kalau kabel-kabel banyak ni payah mencontohkan. Nanti saya kita contohkan. Jadi duduk itu, duduk yang pas di dalam fikih maksud duduk daripada ini, saya contohkan. Duduk antara dua sujud, duduk di atas tumit yang kiri. Ini tumit yang kiri ni. Duduk di atas tumit yang kiri. Ini tumit yang kiri ni. Kaki kanan ditegakkan. Menegakkannya macam ni. Macam ni menegakkannya. Memang semua jari-jari ini menghadap ke arah kiblat. Seperti ini dia. Bukan seperti ini. Ada yang seperti ini kadang orang kita. Ada yang seperti ini. Bukan seperti ini kaki kita. Ada yang seperti ini. Ada yang seperti ini. Bukan. Tapi perut-perut jari itu ditekankan ke bumi. Dan seluruh anak jari menghadap ke arah kiblat. Macam ni. Kalau ada syekh yang begitu perhatian, saya tengok Syekh Nuruddin, satu Nuruddin Banjari, kemudian satu lagi syekh yang memperhatikan ini almarhum Ustaz Hadrami Guruana. Itu boleh perhatikan itu. Macam inilah duduk daripada duduk tasyahud di antara dua sujud atau duduk tasyahud awal. Duduk di atas tumit yang kiri, kaki yang kanan ditegakkan. Perut-perut jari yang kanan di lantai, jari semuanya menghadap ke arah kiblat. Macam ni. Kita selama ni macam mana duduk? Awak duduk kadang duduk macam kau kadang. Kadang macam kau. Kadang mana kau kadang. Epo duduk. Nabi melarang duduk seperti ini. Nabi melarang duduk seperti ini. Kas-subaiyah katanya. Tak boleh. Tapi orang kita duduk asam urat macam ni katanya. Asam urat di neraka besok tahu asam urat. Duduk sunnah Nabi saja buat duduk. Macam mana duduk sunnah Nabi? Duduk sunnah Nabi duduk macam ni lah. Duduk sehat. Lama kalian duduk macam ini, insya-Allah isteri senang ini. Kenapa isteri senang Ustaz? Antalah pandai-pandai aja lah. Kuat. Kuat apa Ustaz? Kuat diranjang. Iya Ustaz, kau nak saya cubalah. Mana yang sudah menikah, yang belum menikah jangan cuba pula lah. Pakai apa antum coba? Itu dia. Jadi
Yang belum menikah simpan, catat, kata ustaz ini habis tu amalkan. Mana yang lah tua ndak bisa nak pakai itu boleh. Kalau yang masih muda-muda masih bisa manfaat. Duduk seperti itu, duduk daripada duduk tasyahud awal. Jari terbuka tidak renggang, tak pula rapat, sederhana saja di atas paha. Tidaklah mengapa bila terus meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah hingga sujud kedua. Ada juga yang meletakkan seperti ini dia. Karena ada syekh yang sakit, anda perhatikan, belum letakkan tangan di tanah ini macam ini dia. Boleh, tidak mengapa. Waqul, dan bacalah. Jam 9 PSBM ya. Itulah aturan dokek, wak pulang jadi jauh berputar-putar ini. Tak tahu dah orang buat mengaji. Kadang entahlah kualat juga. Orang mengaji dia ambil je pulang ni. Aturan dekat, anak pulang dekat, lurus, stop sampai pasar pagi, belok. Tu kalau ndak PSBM. Kalau PSBM, lurus, jadi siko stop kan? Terpaksa lewat sini. Garuda terus. SKA terus masuk Jalan Lobak. Jalan Lobak terus masuk pula D5. D5 putar pula balik masuk Purwodadi. Cukuplah perjalanan Siratal Mustaqim. Kami mengaji janganlah di stop-stop. Antum mana lagi? Ada yang jauh lagi? Ya, dia dari Kampar Kubang, samalah perjalanannya nanti itu. Memang jauh, tapi tidak arah ke Kampar, kita bisa lewat Tebek Gadang, tidak di stop itu. Terus ke sana tidak di stop. Ya, tidak di stop ya. Qala, ucapkanlah, Rabbighfirli warhamni warjburni warzuqni wahdini wajburni wa'afini wa'fu anni. Dalam Al-Azkar, Imam Nawawi diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, Imam Baihaqi dari Ibnu Abbas bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila idza rafa'a ra'sahu, apabila Nabi mengangkat kepalanya minas sujud, daripada sujud, Nabi mengucapkan Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Dalam riwayat Abi Daud, wa'afini, ditambah oleh para ulama, wa'fu anni. Janganlah memanjangkan duduk ini kecuali dalam salat tasbih. Di salat tasbih boleh Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Boleh pada salat tasbih, boleh dipanjangkan duduk antara dua sujud. Tapi selain daripada salat tasbih tak dibolehkan. Maka baca Rabbighfirli itu agak sardan sikit, surah agak kencang sikit. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fani. Allahu akbar. Ada sebagian anda perhatikan lama duduk antara dua sujudnya. Mungkinnya sambil istirahat duduk je mungkin penjaga. Ini lama sekali. Rupa anda tanya kenapa lama? Karena membaca doa itu kan doa ustaz katanya. Jadi kalau doa tu pelan-pelan dan satu-satu katanya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Berapa lama tu? Lama, tak boleh. Jangan, sardan, agak cepat sedikit. Janganlah memanjangkan duduk di antara dua sujud kecuali dalam salat tasbih. Kemudian sujudlah untuk kali yang kedua, maratan saniyah, seperti itu juga balik. Allahu akbar. Kemudian duduklah tegak sejenak untuk istirahat dalam setiap rakaat yang tidak ada tasyahud. Tidak ada tasyahud sesudahnya. Ini anda perhatikan, kita jarang duduk antara dua sujud. Sunnah itu kita duduk istirahat nak berdiri. Itu sunnah hukum. Mengapa kita nak cepat-cepat saja? Nih jelas hukumnya sunnah. Kita habis sujud yang sujud pertama, Allahu akbar. Sujud kedua, Allahu akbar. Duduk antara dua sujud. Sujud kedua, Allahu akbar. Ini nak naik ke rakaat yang kedua. Naik ke rakaat yang kedua, banyak orang kita Allahu akbar langsung saja. Tinggal kita sunnah
rugilah kita. Ada sunnahnya lagi. Mana sunnah ini dia? Dari rakaat yang kedua, dari sujud kedua, Allahu Akbar. Ini namanya duduk istirahah. Istirahah itu sejenak saja kita. Allahu Akbar. Begitu dia. Bukan lama pula. Allahu Akbar. Itu tidak, itulah habis. Ada dua cara naik ke atas. Di dalam kitab Tuhfah, kalau tak salah dalam kitab Tuhfatul Muhtad, entah di dalam kitab Sirajul Wahaj Minhad, ada cara berdiri ini. Allahu Akbar. Ada yang caranya seperti itu. Ada caranya satu lagi, pendapat Imam Ramli ini. Ada cara yang satu lagi, Allahu Akbar, langsung saja. Ada cara yang seperti tadi. Dua itulah caranya. Allahu Akbar. Langsung dia berdiri tanpa balik. Alasannya karena Imam Ibn Hajar, kalau tak salah Al-Asqalani, mengatakan kenapa tidak balik lagi? Allahu Akbar. Tidak balik dia lagi seperti ini. Karena kalau sudah balik seperti ini, kata beliau, itu sudah sama dengan separuh sujud. Maka bisa berakibat kepada batal. Itu pendapat beliau. Sebagian, makanya anda perhatikan banyak juga yang syekh-syekh yang salat seperti itu. Allahu Akbar. Banyak. Yang membuat seperti tadi juga ada. Allahu Akbar. Cepat dia, jangan seperti ini. Antum hati-hati. Allah. Ni tak boleh ni. Tak boleh. Sudah setentang, tengok, tak boleh lagi. Jadi kalau ingin balik seperti itu buat. Allah. Seperti ini dia. Langsung berdiri. Faham kira-kira? Hendak je faham, dia minum aqua. Sembilan. Sikit lagi insya-Allah. Janganlah memanjangkan duduk ini kecuali dalam salat sunat tasbih. Istirahatlah dalam setiap rakaat yang tidak ada tasyahud sudah. Tidaklah mengapa bila makmum ketinggalan dari imam lantaran duduk ini. Tak apa-apa kita tertinggal oleh imam. Imam dah dulu tapi kita duduk istirahah, tidak mengapa. Karena hanya sebentar, sejenak saja. Imam sudah naik, kita pun tak apa-apa tertinggal. Bahkan melakukannya pada waktu itu adalah sunnah. Ini tidak disunahkan sesudah sujud tilawah. Setelah sujud tilawah tidak disunahkan. Jadi ingat, tadi subuh di Furqan masih ada jamaah mungkin tak faham entah macam mana. Kan jelas di dalam apa itu kan jelas apa? Ayat terakhir nak sujud. Wahum la yastakbirun. Allahu Akbar. Jangan pakai takbir. Wahum la yastakbirun. Allahu Akbar, kata imam, langsung saja sujud tanpa pakai takbir. Tanpa pakai takbir maksudnya tanpa pakai angkat tangan. Allahu Akbar. Sajada wajhiyah lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Allahu Akbar. Langsung tanpa pakai duduk istirahah. Makruh pakai duduk istirahah. Jangan pakai duduk istirahah. Jangan pakai angkat tangan, jangan pakai duduk istirahah ketika sujud tilawah. Faham? Faham. Taknya faham lah ya, aku aja baru. Sponsor. Gitu dia. Thumma, ini dapat jawaban kita langsung. Kemudian engkau berdiri dari sujud dan duduk istirahat, berdiri dari sujud Allah.
Dan engkau letakkan kedua tangan di atas tanah, seperti yang saya contohkan tadi, dengan bertumpu pada bagian bawah kedua telapak tanganmu dan jari-jarimu. Boleh. Jadi seperti tadi, istirahat langsung dia naik ke atas. Janganlah engkau memajukan salah satu daripada kedua kakimu di waktu bangkit. Tak boleh. Kedua kaki dimajukan salah satu, tak boleh. Dia mesti sama. Dan ketika bangkit itulah mulai mengucapkan takbir Allahu Akbar. Untuk bangkit ketika mendekati batas duduk, istirahat. Dan panjangkan takbir itu hingga tengah-tengah kebangkitan. Jadi kita memanjangkan takbir mulai dari bangkit dari sujud. Allahu Akbar. Gitu. Hendaknya duduk ini cepat sekali, maka tidak boleh memanjangkan seperti duduk di antara dua sujud, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Hajar. Duduk ini tidak disunahkan bagi orang yang salat duduk, sebagaimana dikatakan oleh Imam Ibn Hajar dan Imam Ramli. Jadi kalau awak salat duduk, tidak disunahkan duduk istirahat. Langsung sajalah kita untuk melakukan duduk. Hadza wabillahi at-taufiq. Insyaallah kita sambung di pekan yang akan datang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Allahumma barik lana fi auladina wa dhurriyyatina wahfazhum wa la tadurruhum. Wafiqna wafiqhum li ta'atik warzuqna birrahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna warzuq ahlana wa auladana sihhata wal 'afiyata ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.